Faslun ay hadza faslun wa alaika, tetapkanlah dirimu ya akhi wahai saudaraku bimuraqabatillahi ta'ala, dengan merasa diawasi oleh Allah. Artinya mawas diri, supaya kita ini mawas diri, merasa diawasi oleh Allah. Fi harakatika, di dalam seluruh gerakanmu, wasakanatika, dan di dalam diammu, walahadhatika, dan di dalam lirikanmu, watorofatika, dan di dalam penglihatanmu, wakhataratika, dan di dalam yang terbersit di dalam hatimu, wa iradatika, dan kehendakmu, wasairi halatika, dan seluruh keadaanmu. Jadi adalah kita ini merasa dalam seluruh keadaan kita, baik yang tampak maupun yang dalam hati kita, dalam batin kita, kita merasa diawasi oleh Allah. Wastas'ir, dan merasalah kamu kurbahu, pada dekatnya Allah minka darimu. Seakan-akan Allah terus memantau, memonitor, masang CCTV. Jadi seluruh gerakan kita, baik zahir maupun batin kita, itu terlalu termonitor oleh Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, annau, sesungguhnya Allah itu nazirun, zat yang melihat ilaika kepadamu, wa muttali'un, dan zat yang memeriksa alaika kepadamu. La yakhfa, tidak samar, alaihi, atas Allah, minka darimu apa khafiyatun, perkara yang samar. Wa ma ya'zubu, dan tidak sulit dan tidak lepas atau tidak samar an rabbika, dari Tuhanmu, apa min mithqali dzarratin, dari sebiji dzarrah, fil ardi, di bumi, wala fis samai, dan juga tidak di langit. Wa in tajhar, dan jika mengeraskan kamu bil qoli, dengan ucapan, fa innahu, maka sungguh Allah itu ya'lamu, mengetahui siapa Allah, asirra, pada yang samar, wa akhfa, dan yang samar. Bahwa adapun Allah itu ma'aka, beserta kamu, aina ma kunta, dimanapun ada siapa kamu, bil ilmi, dengan ilmunya Allah, wal ihatati, dan meliputi, wal iqtidari, dan kekuasaan. Jadi pasal ini menerangkan bahwa kita ini supaya merasa mawas diri, kita merasa selalu diawasi oleh Allah dalam segala aktivitas kita, dalam segala diam kita, dalam pandangan kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Seakan-akan Allah ada di dekat kita yang selalu memonitor kepada kita, selalu memperhatikan kita. Dan tidak ada yang samar. Kalau sesama manusia kita bisa menipu zahir kita. Tapi kalau dengan Allah tidak bisa. Allah bisa melihat yang ada di dalam hati kita itu seperti apa. Orang bisa bilang ikhlas, tetapi hati hanya Allah yang tahu. Orang itu dan Allah yang tahu. Orang bisa bilang rela dan seterusnya. Allah akan tahu. Makanya kita tidak bisa menipu Allah. Ya, kita tidak mungkin menipu Allah. Kita bisa menipu diri kita dan bisa menipu orang lain. Kita bisa mengelabui diri kita, mengelabui orang lain. Tapi Allah tidak bisa kita kelabui. Wabidzalika, dan dengan demikian. Wabidzalika, dan dengan demikian ilmu
Ikhatah, iqtidar, mal hidayati beserta hidayah, petunjuk, wal i'anati dan pertolongan, wal khifzi dan penjagaan. In kunta jika ada siapa kamu itu minal abrari, termasuk orang-orang yang baik. Kalau kita termasuk orang-orang yang baik, dengan sifat ilmunya Allah, dengan ikhatohnya Allah, meliputinya Allah, dan kekuasaan Allah, Allah akan menjaga kita, Allah akan menolong kita, Allah akan menunjukkan kepada kita. Fastahi, maka malulah kamu. Fastahi, maka malulah kamu. Min maulaka, dari Tuhanmu. Haqqal khayai, dengan sesungguh-sungguhnya rasa malu. Wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah kamu. Allah yaraka, sekiranya tidak melihat siapa Allah kepadamu. Haitsu nahaka, di mana melarang siapa Allah kepadamu. Wala yafkidaka, dan sekiranya tidak merasa kehilangan siapa Allah kepadamu. Haitsu amaraka, di mana memerintah siapa Allah kepadamu. Jadi kita hendaklah bersungguh-sungguh, kita malu karena Allah tahu seluruh keadaan kita. Makanya hendaklah dalam hal-hal yang dilarang kita tidak ada di situ. Dan dalam hal-hal yang diperintahkan kita hadir. Jangan sampai Allah memerintahkan sesuatu yang baik, kita tidak hadir di situ. Sedangkan Allah melarang sesuatu, kita ada di situ. Jadi kita mestinya malu karena Allah selalu mantau. Wa'budhu, dan menyembahlah kamu kepada Allah. Ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu itu tarahu, melihat siapa kamu kepada Allah. Fa'illam takun tarahu, maka jika tidak ada siapa kamu itu tarahu, melihat siapa kamu kepada Allah. Fa'innahu, maka sungguh Allah itu yaraka, melihat siapa Allah kepadamu. Jadi kita menyembah kepada Allah seakan-akan kita sedang berhadapan dengan Allah. Kalau itu tidak mungkin, kalau itu tidak bisa, ya paling tidak kita merasa bahwa kita sholat itu sedang dilihat oleh Allah. Kita sedang puasa, sedang dilihat oleh Allah. Kita baca Quran, sedang dilihat oleh Allah. Kita sedang zikir, sedang dilihat oleh Allah. Kalau tidak bisa merasa di hadapan Allah, tidak bisa melihat Allah, maka seakan-akan sedang dilihat oleh Allah. Kira-kira kita sholat dengan keadaan begini sudah pantas belum? Kalau di hadapan Allah. Kita puasa dengan keadaan begini kira-kira sudah pantas belum? Kalau dilihat oleh Allah. Kalau kita baca Quran seperti ini kira-kira sudah pantas belum? Kalau dilihat oleh Allah. Wa mata ra'aita, dan kapan-kapan melihat siapa kamu min nafsika, dari dirimu, takasulan, bermalas-malasan, anto'atihi, dari taat kepada Allah, au mailan, atau condong, ila maksiatihi, pada durhaka kepada Allah, fadzakirha, maka ingatkanlah kepada nafsika, bi annallaha, sesungguhnya Allah itu yasma'uka, mendengar siapa Allah kepadamu, wa yaraka, dan melihat siapa Allah kepadamu, wa ya'lamu, dan mengetahui siapa Allah sirraka, rahasiamu, wa najwaka, dan bisikanmu. Jadi kalau suatu ketika ada orang punya pikiran, orang merasa kok malas, mau baca Quran malas, mau sholat malas, mau ikut ngaji, mau datang ke pengajian malas, malah kadang-kadang condong mau berbuat nakal, mau berbuat maksiat. Maka hadirkan, ingatlah, itu semuanya yang ada dalam benak kita, yang ada di dalam batin kita,
yang ada di dalam pikiran kita, itu Allah tahu semuanya. Itu Allah semua. Jadi, tahu Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Fa'ilam yufidha, maka jika tidak memberikan faedah kepada nafsu, apa hadza zikru peringatan ini? Likusuri ma'rifatiha, karena pendeknya pengetahuannya nafsu, bijalalillahi dengan keagungan Allah Ta'ala. Fadhkur, maka sebutkan, laha pada nafsu, maka malaka ini pada tempatnya dua malaikat al-karima ini yang mulia keduanya, alladzaini yang mana keduanya itu yaktubani yang menulis, ya, yaktubani yang menulis. Siapa malaikat ini? Al-hasanati, pada perkara-perkara yang baik, wasayyiati, dan perkara-perkara yang jelek. Jadi kalau kita merasa menghadirkan Allah seakan-akan Allah sedang memonitor kita, itu belum berhasil, maka bisa jadi dengan cara kita bayangkan, itu loh, sebelah kananmu ada malaikat, sebelah kirimu juga ada malaikat yang akan mencatat seluruh perbuatanmu, baik yang baik maupun yang jelek. Dengan cara-cara itu diharapkan orang akan kembali kepada track yang benar, kepada jalan yang benar. Demikian, semoga ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.